Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Husni Harahap dari kelas 11 MET 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang lembaga-lembaga kerjasama ekonomi, mata pelajaran ekonomi. Yang pertama yaitu Association of Southeast Asian Nations atau yang disebut dengan ASEAN. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok dan Thailand. ASEAN terdiri dari negara Indonesia, Thailand, Malaysia, Filipina, Singapura, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam. Tujuan penyelenggaraan kerjasama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya antara sesama anggota ASEAN. Yang kedua, Asia Pacific Economic Cooperation Net atau yang disebut dengan APEC. APEC merupakan forum kerjasama negara di Asia Pasifik untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, perdagangan, dan investasi. APEC menetapkan kawasan sebagai kawasan perdagangan, investasi, bebas, dan terbuka yang berlaku paling lambat 2020. Yang ketiga yaitu ASEAN Free Trade Area atau yang disebut dengan AFTA. AFTA merupakan forum kerjasama antara negara ASEAN yang bertujuan menciptakan wilayah perdagangan bebas di seluruh kawasan ASEAN, merupakan penghapusan atau menurunkan tarif. AFTA dibentuk pada Januari 2020, bertujuan untuk meningkatkan spesialisasi negara-negara ASEAN. 2. Meningkatkan ekspor dan impor. 3. Meningkatkan investasi negara ASEAN. Yang keempat yaitu ASEAN Development Bank atau yang disebut dengan ADB. ADB didirikan pada tanggal 19 Desember 1996, berpusat di Manila, Filipina. Tujuannya yaitu membentuk negara-negara ASEAN yang sedang membangun dengan memberikan pinjaman lunak atau pembayaran dalam jangka panjang dengan bunga yang rendah. Yang kelima yaitu European Free Trade Area atau yang disebut dengan EFTA. EFTA didirikan pada tahun 1959 sebagai lembaga kerja sama ekonomi antara negara-negara Eropa yang tidak termasuk masyarakat ekonomi Eropa. Negara anggota EFTA terdiri atas Australia, Swiss, Denmark, Swedia, dan Portugal. Yang keenam yaitu North American Free Trade Area atau disebut dengan NAFTA, kawasan perdagangan bebas Amerika Utara. NAFTA dibentuk pada tanggal 12 Agustus 1992. Negara yang menjadi anggota NAFTA adalah Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Negara-negara tersebut sepakat untuk membentuk kawasan perdagangan bebas bersama. Yang ketujuh yaitu Organisasi of the Petroleum Exporting Countries yang disebut dengan OPEC. OPEC merupakan organisasi negara-negara mengekspor minyak yang didirikan pada tanggal 14 September 1960 di Baghdad, Irak. OPEC mempunyai beberapa tujuan, yaitu menghindari persaingan di antara anggota OPEC, memenuhi kebutuhan dunia akan minyak bumi, menstabilisasi harga minyak di dunia pasar internasional. Negara anggota OPEC yaitu Arab Saudi, Irak, Iran, Indonesia. Yang ke-8 yaitu International Monetary Fund atau yang disebut dengan IMF. IMF merupakan organisasi dunia yang bergerak dalam bidang keuangan internasional, didirikan pada 27 Desember 1945 dengan tujuan mencapai stabilitas keuangan di berbagai dunia dan mendorong kerjasama internasional di bidang ekonomi keuangan. Yang ke-9 yaitu International Development Association atau yang disebut dengan IDA. IDA merupakan organisasi pembangunan internasional yang memberikan kredit kepada negara-negara berkembang dengan syarat ringan. Yang ke-10 yaitu World Trade Organization atau yang disebut dengan WTO, organisasi yang bergerak di bidang perdagangan internasional untuk mempertahankan tata niaga internasional bergantung perdagangan secara umum. Manfaat dibentuk WTO adalah memperlancar arus barang dan jasa. Cukup sekian yang saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.